Dengan ini sidang memutuskan bahwa terdakwa Andin dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Ini surat gugatan cerai aku ke kamu. Aku mau menyelesaikan semuanya di pengadilan. Berarti aku ada kesempatan lagi dong buat deket sama Nino. Kamu mau balik lagi sama Nino? Iya, kenapa enggak sih, Ma? Din, lu masuk sini juga? Lu berapa lama di sini? Din. Nama tembok kali gue pakai dicuekin. Ini surat gugatan cerai aku ke kamu. Aku mau menyelesaikan semuanya di pengadilan. Surat gugatan cerai. Mas Nino udah mau ngelakuin semua ke aku, Mbak. Udah kasih surat beginian? Gila laki lo ya. Udah tahu bininya lagi hamil, masuk MUI. Malah dikirimin begini gugatan cerai. Gak ada akhlak itu laki. Oh, atau emang laki lu malu kali. Kan bininya napi nih. Makanya dia nyari alasan, ya kan? Gak mungkin Mas Nino ngelakuin ini semua ke aku, gak mungkin. Nggak mungkin. Dia cuma salah paham aja, Mas Nino. Mas Nino pikir aku tuh selingkuh, padahal aku nggak selingkuh dan anak ini juga anak dia. Iya. Ya lu jangan ngejelasin ke gue mana ngerti sih. Lu jelasin tuh ke laki lo. Dia nggak percaya. Ini banget sih nasib lo. Ya Allah, baru kali ini ya Allah, aku mimpiin buruk soal Papa. Ada apa teriak? Bu, saya boleh minjam handphone Ibu nggak? Saya menelpon Papa saya di rumah. Tadi saya habis mimpi buruk, saya takut kalau misalnya Papa saya kenapa-napa, Bu. Tapi jangan lama-lama. Makasih banyak ya, Bu ya. Halo? Halo, Ma. Ma, ini aku Andin, Ma. Ma, aku boleh ngomong sama Papa nggak, Ma? Perasaan aku nggak enak. Andin, setelah apa yang kamu lakuin, kamu masih nanya papa kamu baik-baik saja atau enggak? Kamu tahu nggak? Papa kamu itu kena stroke. Dia stres mikirin kamu. Astagfirullahaladzim, Papa. Sekarang papa kamu kemana-mana itu pakai kursi roda. Tangan dan kakinya pun susah untuk digerakin. Jadi tolong ya, tolong mama mohon, kamu jangan hubungin lagi ke sini. Kalau kamu nggak mau melihat kondisi papa semakin menurun. Iya, Ma. Aku nggak mau kok bisa ke Papa sakit. Bu. Sudah. Makasih ya. Iya. Maafin aku, Pak.
Maafin aku udah bikin papa sakit. No, Papa sama Mama harus pulang hari ini. Karena Papa harus urus pabrik furnitur kita di sana. Kamu nggak apa-apa kan? Papa tinggal? Aku nggak apa-apa. Nino, Mama mohon sama kamu harus lupain Andin. Lupain semuanya sayang, oke? Oh iya, ini Mama juga siapin asisten rumah tangga buat kamu. Jadi nanti dia ngurusin semuanya, ya? Baik, Bu. Ada tamu. Tamu bukan? Siapa? Gak tahu. Siapa ya? Silahkan, No. Selamat pagi, Tante. Pagi, Elsa. Pagi, Om. Kamu pagi-pagi udah kesini? Maaf ya ganggu. Enggak. Iya, tadi aku habis masak. Ini aku datang ke sini mau kasih sarapan buat Nino karena ini masakan kesukaannya dia. Hebat kamu ya. Selain jadi model terkenal, kamu ternyata nggak sungkan-sungkan masuk dapur, masak sendiri lagi. Nino, kamu dimasakin loh masakan kesukaan kamu. Kamu sarapan ya sayang ya? Kamu pulang aja, Elsa. Aku nggak butuh apa-apa dari kamu. Nino, kamu tuh nggak boleh kasar gitu ya. Nino, kamu nggak boleh gitu dong. Mama tuh nggak pernah loh ngajarin kamu kayak gitu. Udah, sekarang kamu sarapan. Soalnya Mama sama Papa harus jalan sekarang. Nanti terlambat ya kan, Pak? Iya, Ma. Ya. Ya udah, Papa berangkat sekarang ya. Baik-baik kamu ya. Kamu hati-hati di rumah ya sayang ya. Kalau ada apa-apa telepon. Oke sayang? Ya udah Sa, kamu sering-sering datang ke sini ya. Jenguk Nino, oke? Iya, Tante. Yaudah ya pakai itu. Ayo. Hati-hati ya, Tante. Iya, Sa. Hati-hati ya, Om. Iya. Tante. Aku siapin sarapan ya. Mau aku suapin? Kamu tuh kenapa sih kayak gini? Kamu pikir dengan keadaan kamu kayak begini akan ngerubah semuanya? Gak bisa. Aku tuh tahu banget kamu tuh cinta banget sama Mbak Andin. Aku tahu kamu sedih karena bercerai sama dia. Tapi kamu harus move on. Gak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu gak mikirin perasaan papa mama kamu. Mereka pasti akan sedih kalau ngeliat kamu kayak gini terus. Emang kamu gak pengen apa? Nyenengin mama papa kamu. Mama papa kamu pasti berharap kamu nikah lagi sama perempuan yang baik-baik. Mereka mengharapkan kalau kamu memberikan cucu untuk mereka. Emang kamu gak mau?
saya. Ya iyalah, anak baru di sini kan cuma lu doang. Ada apa? Lu kerjain noh, kerjaan gua. Tapi kan itu bukan pekerjaan saya, Bu. Emang itu kerjaan gua, tapi gua mau lu yang ngerjain. Buruan ke sapu. Buruan! Ngapain? Nggak salah. Lo suruh dia yang ngerjain. Dia kan lagi bunting. Urusan lu apa? Mau dia bunting kek, mau kagak kek? Di sini juga nggak ada urusannya mau pentolan atau bukan. Kita sama-sama kerja. Mau lu apa? Lu berani sama gua, ha? Ya berani lah. Wah, Mirna! Mirna! Ibu lepasin Mirna, Bu! Udah. Ada apa ini? Udah. Siapa yang mulai duluan? Itu, Bu. Ibu yang ini mulai duluan. Ikut saya. Udah, Bu. Ikut saya, ikut. Udah dong. Udah. Awas, jangan sampai diulang lagi ya. Udah kerja lagi cepetan. Kerja lagi semua. Apa-apaan sih kamu? Lagian lo ngapain sih pakai ngadu-ngadu segala? Dia kan pentolan di sini. Udah diemin aja, harusnya kayak gitu. Permisi, Pak. Maaf, Pak. Tadi Bibi nemuin anting waktu Bibi bersih-bersih sofa di bawah. Nggak apa-apa. Hati-hati ya, Pak. Nggak apa-apa. Aduh, kamu tuh jangan maksain diri kayak begini dong, Pak. Ya, Ma, aku harus berusaha. Aku harus sembuh. Aku mau ketemu Andin, Ma. Andin terus yang kamu pikirin. Tolong dok, tolong dok. Kamu bangun ya. Tunggu, ini harus ke kiri dok.
Saya udah gak kuat. Bu, bayi ini belum keluar. Kalau ibu nggak mau ngedorong, ibu akan kehilangan bayi ibu. Ibu pasti bisa. Ayo Bu, terus Bu. Dorong terus Bu, ayo Bu. Ayo sayang, kamu bisa. Ayo, ayo semangat sayang. Anak ini harus selamat. Kalau Mas Nino lihat anak ini, dia pasti percaya kalau ini anaknya. Ayo Bu, terus Bu. Selamat ya Bu, anaknya perempuan, cantik seperti ibu. Maaf Bu, anak ini mau dimasukkan ke dalam inkubator. Bayi ibu lahir prematur. Mas Al, buka! Mas Al! Mas Al! Mas Al, buka! Iya. Ada apa, Kiki? Ibu kabur. Mama kabur? Kok bisa kabur sih? Uya! Uya! Siap, Bos. Ketemu nggak? Belum, Bos. Kalau udah ketemu, ngapain saya ada di sini? Ya ini salah kamu. Ngapain kamu ninggalin gerbang? Maaf, Bos. Tadi saya kebelet pipis. Alasan aja kamu ya. Kalau sampai mama saya kenapa-napa, awas kamu. Mama cari kemana-mana, ternyata kamu ada di sini. Bu, lepas dong, Bu. Bu, saya ini bukan Roy, Bu. Mama? Mama, Mama lepasin ya, Ma. Ayo kita pulang. ajak adik kamu pulang sekalian. Biar dia nggak kemana-mana lagi, biar dia nggak pergi lagi nih si Roy. Yuk. Sebaiknya Ibu Rosa harus menjalani perawatan secara khusus, Pak, di rumah sakit spesialis penanganan gangguan jiwa. Mama jangan kayak gini dong, Ma. Kita pulang ya. Roy udah nungguin Mama di rumah. Bener, Al. Roy sudah di rumah. Roy sudah di rumah, Ma. Kalau gitu ngapain kita di sini? Ayolah kita pulang. Nanti kasihan Roy nungguin Mama lagi. Ini semua karena Andin. Aku merindu, ku yakin kau tahu. PHK? Betul, Pak. Bapak kok tega banget sih, Pak? Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan tugas. Sudah 3 bulan lebih Pak Surya tidak masuk kantor. Tapi Pak Anton, saya kan lagi terapi terus, Pak. Kalau saya sudah sembuh, saya pasti akan langsung ke kantor, Pak. Maaf, Pak Surya. Ini kebijakan kantor. Tolong ditandatangani suratnya. Ma, tolong puterin, Ma. Ya udah nggak apa-apa.
Iya Pak, silakan masuk Pak. Ya Pak, selamat siang. Bisa saya bantu? Selamat siang. Saya mau bertemu dengan narapidana yang bernama Andin, bisa? Maaf Pak, Ibu Andin belum pulang, masih di rumah sakit. Di rumah sakit? Ya, Ibu Andin baru saja melahirkan. Melahirkan? Iya, betul Pak. Padahal usia kandungan Ibu Andin baru 7 bulan. Dia melahirkan secara prematur. Halo. Halo, ini dari Hutan Persahabatan mau mengabarkan kalau Bu Andin, istri Bapak sudah melahirkan, Pak. Maaf ya Bu, saya cuma ingin menginformasikan. Yang pertama, saya bukan suami Andin karena kita sudah bercerai. Yang kedua, anak itu bukan anak saya Bu, tapi anak dari almarhum Roy. Itu aja. Terima kasih Bu. Gimana ya? Pak Nino nggak mau ngambil anaknya. Loh, kenapa? Katanya sih itu bukan anaknya, tapi anaknya almarhum Pak Roy. Ya ampun, kasihan sekali nasib Ibu Andin ya. Udah 1 minggu kamu di sana. Maafin Mama ya. Tapi sekarang Mama udah bisa megang kamu. Udah bisa peluk kamu sepuasnya. Kira-kira kasih nama kamu siapa ya? Nindi. Nama yang cocok buat kamu. Gabungan nama papa kamu sama nama mama. Kamu pasti suka. Maafin Mama ya. Mungkin saat ini bapak kamu belum ngakuin kamu. Tapi Mama yakin suatu saat ketika dia ngelihat kamu, dia pasti tahu kalau kamu itu anaknya. Surprise! Ada apa ini? Selamat Nino. Mulai hari ini kamu sudah punya perusahaan sendiri. PT El Nino Gemilang. Makasih Pak. Kamu jangan terima kasih sama Papa aja dong. Kamu harus terima kasih sama Elsa. Soalnya gara-gara Elsa dia bikin acara ini. Dan Elsa juga yang ngasih tahu Mama sama Papa supaya datang dari Malang ke sini. Iya, betul itu, No. Tentu bisa aja. Makasih Elsa. Udah bikin surprise kayak begini. Akhir-akhir ini aku lihat kamu udah banyak berubah. Sudah tidak egois seperti dulu. Bahkan bisa dibilang sekarang lebih perhatian ke aku. Iya, sama-sama. Ibu harus kembali ke tahanan. Apa Ibu sudah menghubungi keluarga Ibu? Karena nggak mungkin Bu, bayi Ibu ada di tahanan terus. Kasihan Bu. Bu, apa boleh saya minjem handphone Ibu? Oh ya, boleh. Sebentar aja nggak apa-apa kan? Iya, iya. Terima kasih banyak. Kalau kamu tahu tentang anaknya Andin, info sekecil apapun, kasih tahu saya. Baik, Pak. Permisi. Gimana ya? Pak Nino nggak mau ngambil anaknya. Kenapa? Katanya sih itu bukan anaknya, tapi anaknya almarhum Pak Roy. Apa iya anak yang dilahirkan Andin itu anaknya Roy?
Halo Mas. Mas, ini aku Andin, Mas. Aku udah melahirkan. Kapan kamu kesini, Mas? Untuk ketemu sama anak kita. Untuk apa kamu nyuruh aku untuk bawa anak kamu? Kamu jelas-jelas tahu kalau itu bukan anak aku. Maksud kamu apa sih, Mas? Kenapa kamu nggak mau ngakuin kalau misalkan itu anak kita? Kamu itu udah selingkuh dari aku. Dan yang pasti itu bukan anak aku. Untuk itu aku minta sama kamu, jangan pernah lagi hubungin aku. Mas, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Mas. Dia tuh anak kita, Mas. Darah daging kita. Kalau kamu nggak percaya, kamu lihat sendiri, Mas. Lihat mukanya. Mukanya mirip banget sama kamu, Mas. Kalau kamu nggak percaya, Mas, kita tes DNA aja. Mas, tolong kamu percaya dong, Mas, sama aku, Mas. Ya Allah, apalagi yang harus aku lakuin agar Mas Nino mau mengakui Nindi sebagai anaknya. Siapa sih? Andin. Mbak Andin. Ngomong apa dia sama kamu? Dia baru aja bilang kalau dia habis melahirkan. Terus? Aku disuruh jemput untuk ambil anaknya. Udahlah Nino, kamu nggak usah mikirin Andin lagi. Kalian berdua kan udah bercerai. Ya semuanya udah selesai sayang, ya. Ya tapi Ma, Andin bersikeras kalau itu memang anak kami, Ma. Dan Andin juga bilang kalau anaknya mirip dengan aku, Ma. Bahkan Andin bilang kalau nggak percaya aku bisa tes DNA untuk membuktikan ini semua. Ya, sebenarnya sih semuanya terserah kamu ya. Tapi kalau menurut aku, jangan gampang percaya sama Mbak Andin. Ya, walaupun aku tahu Mbak Andin itu kakak aku sayang banget sama dia. Tapi tetap aja kalau dia salah, aku nggak akan belain. Iya Nino, udahlah. Semua udah selesai kok. Sekarang yang penting kamu pikirin masa depan kamu. Ya, masa depan kamu masih panjang sayang. Iya, No. Benar kata Mama. Kamu harus mikirin masa depan kamu. Lucu banget. Udah lo kasih tahu bapaknya belum? Dia nggak mau ngakuin. Hah? Nggak mau ngakuin? Wah bener-bener. Emang kelewatan laki lo. Sama aja kayak mantan laki gue tuh. Dia udah punya bini muda. Wah, boro-boro anak gue juga kagak dipikirin. Tapi untung ada emak gue di kampung mau ngurusin anak gue. Ya walaupun anak gue meninggal sih karena sakit. Tapi terus gimana? Lo mau ngurus anak lo di sini? Enggak kan? Mungkin gue akan telepon keluarga gue supaya mereka bisa ngurus Nindi. Mudah-mudahan keluarga lo mau ya ngurusin anak lo.
Jadi dia bisa hirup udara bebas di luar. Gak kayak kita di sini. Ngap. Siapa namanya? Nindi. 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 Kalau Nino benar-benar ambil anaknya Andin terus dia tes DNA, dia pasti tahu semua kebohongan yang gue lakuin selama ini. Bisa kacau semuanya. Gue nggak boleh biarin Nino ketemu sama anak itu. Papa Mama juga nggak boleh tahu. Halo Elsa, ini Mbak. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Lo sendiri gimana kabarnya? Kabar Mbak baik kok. Mbak juga udah melahirkan. Oh ya? Selamat ya Mbak. Bayinya cewek atau cowok? Anak Mbak perempuan. Mbak boleh minta tolong sama kamu nggak? Oh iya boleh. Kalau gue bisa tolongin ya gue bantu. Mbak minta tolong sama kamu untuk ambil anak Mbak dari tempat ini. Mbak mau kalau misalkan kamu, Mama sama Papa yang urus dan rawat dengan baik. Sebenarnya Mbak bingung, apalagi kondisi Papa pada saat ini juga lagi sakit kan. Mbak udah tahu kalau Papa sakit. Mama yang kasih tahu Mbak. Tapi Mbak udah nggak tahu lagi apa yang harus Mbak lakuin. Kasihan kalau misalkan anak Mbak di sini terus. Mbak tenang aja. Gue bakal ambil anak lo. Makasih ya. Ya, sama-sama. Hai Mbak. Elsa. Apa kabar? Aku baik kabar ya. Kamu? Baik. Ini anak Mbak. Ya ampun, lucu banget sih anaknya Mbak. Namanya siapa? Namanya Nindi Kirani. Hai Nindi. Ini Tante Elsa. Kamu sendirian aja? Mama sama Papa nggak ikut? Oh, Mama sama Papa nggak bisa ikut. Papa kan lagi sakit. Anak kamu mana? Gue udah ke kuburan, Mbak. Mama sama Papa udah tahu? Mereka nggak tahu. Makanya gue minta sama lo jangan sampai ada yang tahu. Apalagi Mama sama Papa. Ya. Ya udah sini Mbak, anaknya gue bawa pulang ya. Mbak, kenapa bengong sih? Sini gue bawa pulang. Biar langsung ketemu sama Oma sama Opanya, pasti mereka seneng.
itu anak kita, Mas. Darah daging kita. Kalau kamu nggak percaya, Mas, kita tes DNA aja, Mas. Pak Nino, Pak. Saya minta maaf. Nanti meetingnya bisa dilanjutkan sama rekan saya ya. Lupa. Kamu tolong bantu ya. Lupa. Permisi. Mama sayang banget sama kamu. Mama janji, nanti kalau Mama udah bebas, kita akan bisa kumpul-kumpul lagi. Tolong jaga anakku dengan baik ya. Iya, Mbak. Gue bakal rawat Nindi dengan baik. Sini. Oh iya, Mbak. Gue juga mau bilang, gue akan urus anak lo, tapi dengan syarat lo jangan hubungin gue, papa, ataupun mama untuk nanya-nanya anak lo selama lo masih di penjara. Lo tahu kan kondisi papa kayak gimana? Ya udah kalau gitu, gue langsung pulang ya. Elsa, kalau bisa sering-sering aja Mbak di sini. Pasti, Mbak. Maaf ya Nindi, tapi Tante nggak bisa bawa kamu pulang ke rumah. Mas. Aku kangen sama kamu, Mas. Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja kok, Mas. Mana anak kamu? Anak aku udah diambil sama Elsa tadi. Aku seneng, Mas. Aku seneng kamu datang ke sini untuk jenguk aku.
Aku tahu Mas, kamu marah sama aku, Mas. Tapi nggak bisa gitu aja kan, Mas? Apalagi ada anak di antara kita, Mas. Cukup, Den. Kita nggak perlu membahas itu panjang lebar. Kamu masih percaya sama aku kan, Mas? Kau percaya kan? Kau percaya kalau misalkan aku nggak selingkuh dan anak itu anak kita, Mas? Aku akan percaya setelah aku buktikan semuanya. Buktikan apa? Kalau anak itu anak aku atau bukan. Apaan sih? Ngagetin aja. Mama tadi habis dari kamar kamu, terus Mama lihat ada box car seat. Kamu yang beli box car seat itu untuk apa? Itu aku, Elsa, ayo. Kamu bilang sama Mama, jangan rahasia-rahasiaan. Apaan sih? Mama jangan mikir yang enggak-enggak deh. Ma, aku itu habis dari penjara ketemu sama Mbak Andin. Andin? Ngapain kamu datengin Andin? Mama nggak tahu. Mbak Andin itu baru lahiran, Ma. Lahiran? Ini kan belum 9 bulan, Elsa. Kamu tahu dari mana? Jadi gini, Mbak, kemarin itu aku sama Nino. Terus Mbak Andin tiba-tiba telepon, dia bilang Nino suruh ambil bayinya. Ya Nino nggak mau lah, orang itu anak perselingkuhannya Roy sama Mbak Andin kan? Kalau gitu, bawa bayi itu ke sini. Papa? Kalau Nino nggak mau ngerawat bayinya Andin, biar kita yang ngerawat. Ya, Ma. Mau ngapain kita ngerawat anak itu? Kok ngapain? Itu bayinya Andin, Ma. Darah dagingku. Aku ini kakeknya. Elsa, bawa bayi itu ke sini, ya. Aduh, gimana nih? Kalau gue bilang dibuang ke panti asuhan, pasti Papa bakalan ngamuk. Elsa, kok diam aja? Mana bayinya Andin? Bawa bayi itu ke sini. Papa mau peluk. Mana bayi itu? Bawa sini. Bayinya Mbak Andin tuh lahir prematur. Jadi dia nggak berhasil untuk diselamatin, Pak. Bayinya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
ketemu Andin sekarang, kasihan Andin. Andin pasti sedih sekali. Ayo Ma. Pak, udah dong, kamu jangan kayak gini, Pak. Kamu jangan pikirin Andin terus-terusan. Kita istirahat di kamar ya. Ya, kita ke kamar. Mau ketemu Andin. Kita istirahat di kamar, Pak. Enggak, Ma. Istirahat di kamar. Mau ketemu Andin, Ma. Ma. Hai. Elsa, aku mau ketemu dengan kamu. Kamu mau ketemu sama aku? Iya. Aku mau membicarakan tentang bayinya Andin. Bayinya ada sama kamu kan? Kamu di rumah? Aku kesana sekarang ya. Jangan datang ke rumah. Gimana kalau kita ketemu di cafe Ultima aja? Aku ada pemotretan deket-deket situ, kita ketemu di sana aja, oke? Ya udah, aku kesana. Oke, bye. Maaf ya nunggu. Mana bayi Andin? Aku tahu kamu yang ngambil. Elsa, jangan coba-coba bohongin aku. Kamu udah tahu kan kalau hubungan kita semakin dekat. Aku paling gak suka kalau ada pembohong. Aku kasih bayi itu ke panti asuhan. Kenapa ke panti asuhan? Sekarang kamu pikir aja, Nino. Kamu nggak mau nerima anak itu. Mama aku juga nggak mau. Apalagi papaku. Papaku tuh lagi stroke. Aku tuh kasihan sama Mbak Andin. Dia nggak mungkin kan ngerawat bayinya di dalam penjara. Makanya aku ambil anak itu dan langsung kasih ke panti asuhan. Supaya bayi itu hidup dengan layak. Apa nama panti asuhan? Ada di mana? Jawab, Elsa. Aku mau ketemu anak itu. Saya infokan, jika bayi ini diadopsi, kakak ibu tidak bisa diberitahu siapa orang tua angkatnya. Hal ini kami lakukan demi kebaikan bersama, agar tidak ada konflik perebutan anak di kemudian hari. Baik. Dengan begini, Nino nggak akan pernah tahu kalau bayi ini benar-benar anaknya. Aku minta maaf. Aku nggak bisa kasih tahu. Kenapa? Ya soalnya buat apa? Buat apa kamu cari anak yang jelas-jelas bukan anak kamu? Justru itu aku mau ketemu dengan anak itu. Aku mau melakukan dan membuktikan dengan tes DNA. Tes DNA? Coba, golongan darah kamu apa? A. Mbak Andin golongan darahnya AB. Dan setelah aku ngeliat data persalinannya, anak itu golongan darahnya O. Kenapa? Kamu kepikiran kata-kata Mbak Andin? Udahlah Nino, kamu tuh jangan kayak gini. Mbak Andin itu bohong. Kalau kamu ngeliat anaknya langsung, nanti kamu tambah sedih karena mukanya mirip banget sama Roy. Coba kamu lupain bayi itu. Kamu lupain Mbak Andin. Aku janji, aku akan bantu kamu ngelupain semuanya. Demi kebaikan kamu. Kamu berhak bahagia, Nino. Masuk. Permisi, Pak. Ya. Saya sudah cari tahu bayinya Andin. Dan sekarang bayi itu ada di panti asuhan Mutiara Bunda. Panti asuhan? Iya.
Jadi keluarganya Andin buang anak itu ke panti asuhan? Betul, Pak. Keterlaluan. Mereka buang bayi itu karena itu anaknya Roy. Halo? Pagi, Bu. Kami hanya ingin mengingatkan, kalau kredit rumah atas nama Surya Gunawan belum dibayar, Bu, 2 bulan. Iya betul sekali, Pak. Kami minta maaf karena kebetulan saat ini keadaan keuangan kami memang sedang lagi ada masalah, tapi pasti kami akan bayar, Pak. Tolong ya, Bu. Kalau sampai 3 bulan Ibu tidak mau bayar, rumah itu akan kami lelang, Bu. Iya, Pak. Iya. Duh, Papa pakai kena stroke segala sih. Halo? Iya, Bu. Ibu lagi ada di Jakarta? Iya. Oke, baik. Iya, saya bisa ketemu. Sampai nanti ya, Bu. Terima kasih. Bu Sarah, saya mau nanya. Ibu Sarah tahu kan kalau sekarang Nino sama Elsa lagi deket? Oh iya, Elsa memang banyak cerita. Dan kalau saya lihat, Nino sepertinya membuka hatinya untuk Elsa ya. Dan saya lihat juga sekarang Elsa tuh banyak kasih perhatian ya ke Nino. Mereka kelihatan deket. Saya seneng loh liatnya. Iya ya, makanya Bu, kalau menurut saya daripada kita biarkan mereka berlama-lama, gimana kalau kita nikahkan saja mereka berdua? Wah, saya setuju sekali loh, Jam. Lebih cepat lebih baik. Dan apapun itu untuk kebahagiaan Nino pasti saya dukung. Nino nikah sama Elsa? Yang bener aja kamu, Ma. Nino itu suaminya Andin. Mantan suami, Pak. Perceraian mereka tidak... Ma, perceraian mereka itu sepihak. Ya, karena Andin tidak datang ke sidang perceraian. Sekarang gimana Andin bisa datang ke sidang perceraian? Jelas-jelas di penjara kok. Pokoknya, saat ini mereka sudah resmi bercerai. Pokoknya enggak. Aku tidak setuju. Ini terlalu kejam buat Andin, Ma. Kejam? Kamu tidak pernah menyebutkan pernikahannya Nino sama Andin itu terlalu kejam untuk Elsa. Kamu justru meminta mereka tetap menikah dan memaksa aku untuk mengalah. Jadi sekarang Mama minta saatnya kamu untuk mengalah. Saudari Mirna, Anda bebas. Jaga diri lu baik-baik ya. Hati-hati ya.
selama ini sudah bersikap baik di sini dan mendapatkan beberapa kali remisi 6 bulan masa tahanan, jadi hari ini kamu bisa bebas. Ini barang kamu. Semoga kamu bisa berbaur dengan masyarakat lagi. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak aktif ya nomornya? Apalagi sibuk kali ya? Aku telepon Elsa deh. Nggak aktif juga nomornya. Lagi pada sibuk kali ya? Mendingan aku pulang aja deh. Aku udah kangen sama anak aku. Akhirnya aku bisa kembali ke rumah ini. Semoga Mas Nino udah maafin aku. Dan aku bisa ketemu sama anak aku. Pak, ini Ya, Mbak. uangnya. Ya, makasih ya Mbak. Makasih ya. Elsa. Mbak Andin? Mbak Andin? Ngapain kamu di sini? Aku... Udah. Biar aku yang jelasin. Andi, aku dan Elsa sudah menikah. Menikah? Maksud kamu, Mas? Udahlah. Kamu nggak usah bikin drama lagi. Kamu duluan yang nyakitin aku. Kamu udah selingkuh dengan aku. Udah berapa kali sih Mas aku bilang, Mas? Aku tuh gak pernah selingkuhin kamu. Aku nggak percaya. Lagi pula, apa salahnya aku menikah dengan Elsa? Kita kan sudah bercerai. Kita bercerai juga karena kamu doang, Mas, yang setuju. Mana pernah sih Mas aku setuju, Mas? Aku aja sampai sekarang Mas masih pakai cincin nikah kita. Aku udah gak peduli. Walaupun keputusan ini hanya sepihak, tapi pernikahan ini sah di mata hukum. Gak kamu, Mas. Sejahat ini kamu sama aku, Mas. Jadi ini alasan kamu kenapa kamu minta cerai, Mas. Karena kamu mau menikah sama adikku sendiri, Mas. Mbak, tenang, Mbak. Aku minta maaf. Aku minta maaf Mbak jadi ngerasain ini. Cukup, Elsa. Kamu juga adik aku sendiri. Kenapa kamu menikah sama suami aku? Aku sakit. Aku sakit, Elsa. Kamu tidak perlu menyalahkan Elsa. Salahkan diri kamu sendiri. Aku mau ketemu sama anak aku. Mana anak kita? Anak kita.
Maksudnya anak kamu dengan Roy? Anak kamu di... Nini sudah meninggal. Aku minta maaf, Mbak. Tapi Nindi udah gak bisa diselamatin. Gak mungkin meninggal. Aku pas ngasih ke kamu, dia tuh masih sehat. Mbak, Nindi itu lahirnya prematur. Dan dia gak bisa bertahan seperti anak yang lain. Kamu jangan bohong, di mana anak aku? Sekarang di mana dia? Di mana aku mau ketemu sama anak aku? Di mana? Di mana? Di mana? Aku minta maaf, Mbak. Andin! Kenapa kamu nggak bilang kalau anaknya dia tak... Kita ngobrol di dalam. Ayo. Stop. Apa-apaan sih pakai nari-nari begini? Sayang, aku mohon sama kamu, tolong jangan kasih tahu soal panti asuhan ke Mbak Andin. Nggak usah lah dia tahu soal anaknya. Loh, kenapa enggak? Dia kan itu ibunya. Iya, aku tahu sayang. Tapi panti asuhan pun nggak akan ngasih tahu siapa yang adopsi, termasuk orang tua kandungnya. Jadi percuma kalau Mbak Andin tahu, dia nggak bakalan ketemu sama anaknya. Dia bakal makin stres, sayang. Dan satu lagi, dia pasti bakal benci sama aku kalau tahu aku taruh anaknya di panti asuhan. Padahal kamu tahu sendiri kan, sayang. Aku nggak ada pilihan lain 3 tahun yang lalu. Ya, tapi kan ini masalah. Sayang denger ya. Ini semua aku lakuin demi kebaikan Mbak Andin. Tolong kamu ngerti ya. Yaudah, sekarang kamu di sini aja. Aku yang temenin Mbak Andin. Nanti kamu tambah emosi kalau deket-deket sama dia. Ya. Terserah kamu. Apa adil tidak memberitahu Andin soal anaknya? Padahal kan hak dia untuk tahu. Ya sudahlah. Semua tentang Andin bukan urusan aku lagi. Lagian kan anak itu bukan anak kandung aku. Permisi, bisa bicara dengan Ibu Rosa. Mama. Aduh, El. So much. Apa kabar, sayang? Baik, Ma. Mama gimana? Sehat? Sehat dong. Tuh lihat, Mama ngerawat tanaman aglonema di sini. Cantik kan tanaman Mama? Wow. Cantik ya? Cantik banget, Ma. By the way, kapan kita pulang, El? Mama tuh pengen banget ngerawat aglonemanya di rumah. Iya, emang rencananya besok Al itu pengen bawa Mama balik. Really? Bener? Bener, Ma. Wah, senang sekali. Karena apa? Mama yakin Roy akan bantu Mama berkebun. Aku pikir Mama udah sembuh. Ternyata Mama masih berpikir Roy itu masih hidup. Kamu inget gak? Roy kan suka sekali aglonema yang jenis ini. Kita bilangnya kuping gajah. Karena dia nggak tahu nama latinnya aglonema tuh sama yang satu lagi di bawah itu. Sebentar ya, Ma. Halo. Saya baru dapat kabar. Andin bebas hari ini, Pak. Bisa-bisanya perempuan itu udah bisa menghirup udara bebas. Sedangkan Mama masih belum pulih. Ini nggak adil. Aku harus membuat Andin menderita.
Mbak. Alhamdulillah, lo udah sadar. Gue bener-bener khawatir tadi. Ini minum dulu. Kamu kenapa nggak bilang sama Mbak kalau Nini udah meninggal? Kenapa kamu bilang sama Mbak kalau Nini baik-baik aja waktu di penjara? Gue bener-bener minta maaf sama lo, Mbak. Gue bener-bener nggak tega mau ngasih tahu lo, Mbak. Kondisi lo lagi ada di penjara. Gue nggak mau lo sampai kepikiran kalau anak lo itu udah meninggal, Mbak. Gue minta maaf. Kenapa? Kenapa bisa meninggal? Karena terakhir Mbak kasih ke kamu itu Nini tuh baik-baik aja, Elsa. Iya, Mbak. Aku tahu. Makanya aku minta maaf banget. Anak lo itu lahir prematur. Jadi pas gue ambil dia dari penjara, gue bawa dia ke rumah sakit. Tapi ternyata nyawanya udah gak tertolong, Mbak. Mau minta maaf ya, Mbak. Kamu juga kenapa gak bilang sama Mbak kalau kamu sekarang menikah sama Mas Nino? Gue bener-bener minta maaf, Mbak. Karena Nino selalu sama gue, lama-lama dia nyaman sama gue. Sampai akhirnya Nino ngelamar gue. Orang tuanya pun minta gue untuk nerima lamarannya dia. Karena kalau enggak mereka takut kalau Nino sampai depresi lagi. Lo tahu kan, Mbak? Gue itu udah lama deket sama Nino. Jadi mereka ngerasa kalau cuma gue yang bisa bantu dia. Tapi kamu juga tahu kan apa yang udah Mbak lakuin 3 tahun yang lalu. Ini karena Mbak ngerasain kehamilan kamu. Aku kan udah bilang jangan ngomongin itu di sini. Setidaknya kamu tahu kan, karena Mbak ngelakuin itu akhirnya Nino salah paham dan akhirnya jadi seperti ini. Jadi karena ini Mbak minta balasan jasa dari aku, iya. Terus Mbak maunya apa? Mbak maunya apa? Aku cerai sama Nino. Aku bilang sama dia sekarang. Apa, Mbak? Apa gue harus kayak gimana? Ini udah terjadi, Mbak. Lu mau ngapain? Lu mau gue ngapain, Mbak? Maafin Mbak Elsa. Makasih kamu udah ngejagain Mas Nino. Ini semua juga udah terjadi sekarang. Mbak boleh minta satu pertolongan lagi kan sama kamu? Boleh. Mbak mau minta tolong apa? Mbak mau ke makam Nindi. Mbak mau ziarah ke sana.
makam Nindi ya? Oke. Gue anterin lo ke makam Nindi. Sekalian gue anter lo ke rumah mama sama papa. Makasih. Gue ambil tas dulu. Sayang, aku pergi dulu ya. Tunggu. Mau kemana? Aku mau nganterin Andin pulang. Yaudah, yuk. Aku ikut. Kamu nggak usah ikut. Kamu di sini aja, kamu kan capek. Istirahat aja ya. Oke, nggak apa-apa. Aku berangkat ya. Sini Mbak. Makamnya Nindi di mana? Sebentar Mbak. Kok kamu kayak kebingungan gitu? Ini gue lagi cari, sebentar. Elsa, kamu kan yang nguburin Nindi waktu itu? Iya, gue. Cuma kan gue jarang nih datang ke sini. Jadi gue agak sedikit lupa. Sebentar. Ini Mbak. Mana? Ini makamnya. Mbak, gue minta maaf ya. Gue nggak sempet buat ngerawat makamnya Nindi. Maafin Mama ya sayang. Maafin Mama atas semuanya. Mama kangen banget sama kamu, Nak. Tapi kamu cepet banget tinggalin Mama. Sebenarnya Mama benar-benar menantikan. Mama pengen ketemu sama kamu di hari ini, pengen peluk kamu. Sampai kapanpun Mama akan tetap sayang sama kamu. Makasih ya, kamu udah mau anterin Mbak ke rumah Papa sama Mama. Ya, lagian kalau bukan gue yang nganterin, ntar lu bingung lagi cari alamatnya. Ya masa bingung sih? Ya Mbak kan tahu rumah mereka di mana. Gue mau kasih tahu Mbak, Mama sama Papa udah nggak tinggal di rumah yang lama. Lah, terus sekarang mereka tinggal di mana? Jadi gini Mbak, dulu kan Papa stroke. Papa kan nggak masuk-masuk tuh ke kantor. Akhirnya kantor mecat Papa. Sampai akhirnya mereka nggak bisa bayar cicilan rumah. Rumah dilelang dan terpaksa mereka pindah dari situ. Terus sekarang Papa ngapain? Masih kerja? Sekarang Papa sama Mama udah buka rumah makan kecil-kecilan sih. Dan biasanya jam segini mereka ada di sana.
Sepi banget ya, Pak. Jam segini masa nggak ada yang datang buat makan siang? Sabar aja, Ma. Aduh, dari dulu juga aku udah sabar, Pak. Tapi lama-lama aku bosen hidup kayak begini. Aku kangen banget saat-saat kamu masih kerja kantoran, jabatan kamu bagus. Sekarang kita mau jalan-jalan aja, kayak nggak mungkin. Karena kita lebih mikirin buat makan. Namanya juga ujian, udah kita berserah aja. Kita jalani ini semua dengan ikhlas. Bersyukur aja dulu ya. Ya nggak gini-gini juga lah, Pak. Kamu sih dulu sok gengsi. Nino kan udah mau nawarin bantuan. Tapi kamu tolak. Pak Chandra, dia mau minjemin uang. Kamu juga tolak. Jadinya kayak begini kan, Pak? Kalau kita masih bisa berusaha sendiri, ngapain minta tolong sama menantu, sama besan? Bikin malu itu namanya. Pak, itu kayaknya mobil Elsa deh. Tumben dia kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Andin. Sayang. Mama. Iya.